Sejarah singkat Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dompu adalah sebuah kabupaten di tengah Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Itu ibu kotanya adalah kota Dompu. Dompu merupakan bekas kerajaan yang telah eksis sejak awal abad ke-14. Dalam kitab negara Kartagama, nama Dompu disebut sebagai Kedompu dengan menjadi salah satu target penakluknya oleh Majapahit. Setelah nama Dompu disebut dalam Sumpah Palapa tahun 1331, setidaknya butuh masa 26 tahun dan 2 kali serbuan untuk menaklukkan kerajaan Dompu. Dalam ekspedisi Majapahit yang pertama yang dipimpin oleh Panglima Nala di bawah komando Patih Gajah Mada mengalami kegagalan dalam menaklukkan Dompu baru. Pada ekspedisi yang kedua, sekitar tahun 1357 Masehi, dengan bantuan laskar dari Bali yang dipimpin oleh Panglima Soka, Dompu bisa dikalahkan hingga seterusnya bernaungan di bawah kerajaan Majapahit. Terbentuknya kerajaan Dompu seperti halnya Lombok, Sumbawa, dan Bima. Dompu dahulu kala juga merupakan salah satu daerah bekas kerajaan atau kesultanan. Kerajaan Dompu merupakan salah satu kerajaan yang paling tertua khususnya di Indonesia bagian timur. Arkeolog dari Pusat Balai Penelitian Arkeologi dan Purbakala Iskandar dan Kusuma Ayu dari berbagai hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa Dompu atau kerajaan Dompu adalah kerajaan yang paling tertua di wilayah di wilayah timur Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah di Dompu, sebelum terbentuknya kerajaan di daerah tersebut telah berkuasa beberapa kepala suku yang disebut sebagai Ncuhi atau Raja Kecil. Ncuhi terdiri atas 4 orang, yakni Ncuhi Huu yang berkuasa di daerah Huu, Ncuhi Saneo yang berkuasa di daerah Saneo dan sekitarnya, sekarang Kecamatan Woja dan Kabupaten Dompu. Selanjutnya Ncuhi Noa yang berkuasa di Noa dan sekitarnya, serta Ncuhi Tonda berkuasa di Tonda yang sekarang wilayah Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dari keempat Ncuhi tersebut, yang paling dikenal adalah Ncuhi Huu. Nah, menurut cerita rakyat setempat di negeri Woja, berkuasa seorang Ncuhi Kula yang mempunyai seorang anak yang bernama Kumbarawe. Ncuhi tersebut kemudian dikenal dengan nama Ncuhi Patakula. Cerita rakyat setempat menyebutkan putra Raja Tulang Bawang terdapat di daerah Woja dalam pengembarannya, tempatnya di wilayah Woja bagian timur. Kemudian putra Raja Tulang Bawang tersebut menikah dengan putri Raja Patakula. Selanjutnya para Ncuhi sempat menobatkan putra Raja Tulang sebagai Raja Dompu yang pertama. Nah, sedangkan Dompu yang kedua bernama Dewa Indra Dompu yang lahir dari perkawinan dari putra Indra Kumala dengan putra Dewa Batara Dompu. Berturut-turut raja yang menguasai daerah ini adalah Dewa Mborabisu yang merupakan Raja Dompu yang ketiga. Raja Dompu yang keempat adalah Mbora Balada yang merupakan saudara dari Dewa Mborabisu dan Dewa Indra Dompu. Letusan Gunung Tambora. Gunung Tambora yang meletus pada tanggal 10 hingga 11 April 1815. Dalam catatan sejarah, Dompu mengakibatkan 3 kerajaan kecil, yaitu Pekat, Tambora, dan Sanggar yang terletak di sekitar Tambora tersebut musnah. Dinilai merupakan suatu pertanda kelahiran baru bagi Dompu yang baru, yakni pergantian antara Dompu lama dan Dompu yang baru. Peristiwa tersebut menggambarkan kelahiran wilayah Dompu yang bertambah luasnya wilayah. Akhirnya sejarah ini Samsudin mengungkapkan bahwa peristiwa 11 April 1815 tersebut akhirnya dijadikan dari kelahiran Dompu yang kemudian dikuatkan dengan peraturan daerah nomor 18 tanggal 19 bulan Juni 2004. Kesultanan Dompu pada abad ke-19. Di Dompu saat itu berada di wilayah naungan raja-raja yang lemah. Kerajaan yang dikacaukan oleh berbagai pemberontakan pada tahun 1803 yang memaksa memeluk
campur tangan pihak presiden sejak Sultan Abdul Aziz putra dari Sultan Abdullah yang mengganti Sultan Yakub tidak mampu berbuat banyak untuk memajukan kerajaannya. Seluruh kerajaan antara tahun 1810 hingga 1814 diancam pak perompak yang menghancurkan desa-desa yang ada di wilayah Dompu saat itu. Pada sekitaran tahun 1809, Gubernur Jenderal Daendels menegaskan Gubernur Van Kram untuk membaharui perjanjian dengan Dompu. Perjanjian tersebut diadakan di Bima. Begitu pula pergantiannya Sultan Muhammad Tajul Arifin I serta Sultan Abdul Wahab. Sultan Muhammad Rajul Arifin I diganti oleh Sultan Abdul Rasul II yang merupakan adik beliau. Dari tanggal 5 hingga 12 April 1815 ketiadakan Tambora meletus, akhirnya sepertiga dari pendukung tewas dan sepertiga lainnya berhasil melarikan diri. Sultan Abdul Rasul II memindahkan istana Bata yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan Asin Ntoi, kini merupakan situs Doro Bata yang terletak di Kelurahan Kandai 1, Kecamatan Dompu, ke Istana Bata yang baru bisa disebut oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Asibou. Karena itu beliau disebut dengan gelar Batabou. Beliau diganti dengan Sultan Muhammad Salahuddin. Sultan Muhammad Salahuddin mengadakan perbaikan dalam sistem dan hukum pemerintahannya. Beliau menetapkan hukum adat berdasarkan hasil musyawarah dengan para alim ulama, sekaligus menetapkan hukum adat yang dipakai oleh hukum Islam yang telah berlaku di wilayah kekuasaannya. Dalam menjalankan pemerintahnya, Sultan dibantu oleh Majelis Hadar serta Majelis Hukum dalam tatanan kepangkatan hadat dan hukum. Selanjutnya, mereka disebut sebagai menteri-menteri dengan sebutan Raja Bicara, Rato Rasanae, Rato Perintah, dan Rato Rendah. Mereka bergabung dalam suatu dewa hadat, merupakan badan kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Sultan Hadat, juga merupakan kelengkapan pemerintah yang berfungsi menjalankan hukum agama yang dipakai oleh Kadi atau Sultan menurut keperluannya, seperti Sultan yang sebelumnya. Sultan Muhammad Salahuddin tetap melakukan hubungan dengan pihak pemerintah kolonial menurut Jollinger sejak mengadakan perjanjian dengan kompani pada sekitar tahun 1669. Selanjutnya Sultan Muhammad Salahuddin diganti oleh putranya, yakni Sultan Abdullah. Pada masa pemerintah, beliau menandatangani kontrak panjang pada tahun 1886 silam. Selanjutnya beliau diganti oleh Sultan Sirajuddin yang memperbaharui kontrak tersebut pada sekitaran tahun 1905. Sejarah juga menyebutkan bahwa Sultan pertama di Dompu setelah adanya dehidrasi pergantian pemerintah daerah di sistem kerajaan menjadi sistem kesultanan, yakni Sultan Samsudin I, dan beliaulah merupakan pemimpin atau raja yang pertama kali memeluk agama Islam. Nah, begitu sistem pemerintahnya berubah menjadi kesultanan tahun 1958, Kesultanan Dompu yang saat itu dipimpin oleh Sultan Dompu terakhir, yakni Sultan Muhammad Tajul Arifin atau yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan Rumah Toi. Sistem pemerintahnya ini di Dompu berubah menjadi suatu daerah Uap Raja Dompu dan kepala daerah Uap Raja tingkat 2 Dompu pada tahun 1958 atau 1960.